adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi hari ini di bulan September tanggal 6. Sudah tidak terasa ya, ini sekarang sudah bulan September. Nah adik-adik, sekarang kita mau sekolah minggu lagi loh. Ayo semuanya duduk yang manis. Kita akan memuji Tuhan, tidak ada yang lari sana lari sini. Kita akan menyanyi dulu satu pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Tidak ada yang malas-malas ya, harus semangat. Kor yang kedua kita nyanyikan ada sukacita. Kita nyanyikan ada sukacita. Satu pujian yang mengatakan Yesus yang termanis buat jiwaku. Setelah itu kita satu di dalam doa. Yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami anak-anakmu datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ayo semuanya berdiri. Kita akan nyanyikan dulu pujian gerakan kita. Ayo semuanya berdiri ya, tidak ada yang malas-malas. Kita nyanyikan kor gerakan yang pertama yang mengatakan adu-adu senangnya. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini dengan semangat ya.
Kak Fian lihat dari sini ada yang semangat sekali nyanyi kor gerakannya ya. Oke, kita nyanyikan kor yang berikutnya lagi. Kita nyanyi anak monyet di mana? Ayo. Anak monyet di pohon apa? Aduh, Kak Fian lupa. Di pohon apa ya? Ayo kita nyanyikan saja deh daripada penasaran. Semangat lagi, satu kor gerakan lagi sebelum kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Kor yang mengatakan setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Oke? Ayo, jangan malas-malas ya. Terlebih dahulu kita berdoa lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat bertemu lagi hari ini dengan Kak Anti di acara sekolah minggu. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah bersukacita bersama-sama, kita sudah menyanyi dan bergembira. Nah, sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap semua? Sudah? Baiklah. Kalau sudah siap, Alkitabnya sudah ada di dekatnya, sudah duduk dengan manis. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak undang semua kunci tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah menolong kami semua. Kami bersama-sama boleh lagi mengikuti acara sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak, dan orang tua yang mendampingi kami. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami dengar dan pelajari hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, adik-adik sekalian, hari ini cerita kita atau cerita firman Tuhan kita berjudul Aku Mau Berbagi. Saya ulangi judulnya, Aku Mau Berbagi. Nah, adik-adik sekalian, cerita ini berdasarkan cerita firman Tuhan bacaan Alkitab dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nah, adik-adik sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan dibacakan oleh teman kita.
Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Kakak akan membacakan untuk adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Tapi siapkan dulu Alkitabnya. Terus kita buka Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-26. Kakak kasih waktu 5 detik deh. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah dapat ya semua ya? Oke, kakak bacakan. Judulnya adalah Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya lagi. Kakak ulang, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama pembacaan dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nah, sekarang kakak mau tanya, pernahkah adik-adik berbagi sesuatu untuk temannya, mungkin di sekolah waktu belum pandemi? Terus kalau misalnya ada yang mau bekal, suka nggak bagi sama temannya? Atau kalau tiba-tiba ada temannya yang pulpennya macet, pensilnya patah, ada nggak yang mau meminjamkan? Nah, hari ini kita akan belajar cerita tentang kisah Tuhan Yesus dengan seorang anak muda, bagaimana kita berbagi. Nah, adik-adik sekalian, pada suatu hari Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke desa-desa, ke desa-desa untuk menceritakan tentang kasih Tuhan dan menolong orang-orang. Terus mereka juga menceritakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, mengajar orang untuk takut dan mencintai Tuhan. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan mereka ada seorang anak muda datang dan menemui Tuhan Yesus. Dia bilang begini, "Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya saya ini bisa masuk surga?" Lalu Tuhan Yesus jawab begini, "Kamu harus mengasihi sesamamu manusia, mengasihi ayahmu, ibumu, adik, kakakmu, keluargamu, teman-temanmu, bahkan orang-orang lain yang membutuhkan." Terus dia jawab begini, "Saya sudah lakukan itu semua Tuhan. Saya sudah mengasihi, saya sudah lakukan perintah itu." Tuhan Yesus bilang, "Kamu sudah melakukan semua perintah Tuhan,
untuk tidak boleh menyakiti orang lain, untuk tetap mengasihi mereka. Dia bilang, saya sudah lakukan itu Tuhan Yesus, saya sudah menolong orang, saya sudah mengasihi teman-teman saya sudah hormat kepada orang tua. Apalagi yang saya harus lakukan? Saya sudah lakukan itu semuanya. Saya sudah memberi sesuatu kepada orang. Kalau saya ada, saya kasih. Tuhan Yesus bilang begini, sekarang juallah semua milikmu, jual semua milikmu yang kau punya, lalu bagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, seketika anak muda ini jadi sedih karena dia bilang begini, saya punya banyak harta, kalau saya bagi-bagikan ke orang lain, lalu bagaimana saya? Nah, dia jadi sedih karena dia merasa dia memiliki harta yang banyak dan dia tidak bisa bagi semuanya kepada orang lain. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau masuk surga, kau harus membagikan semua hartamu kepada orang yang membutuhkan. Nah, dia bingung karena dia selama ini hanya memikirkan dirinya saja, hanya orang yang dekat dengan dia saja, bukan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, adik-adik sekalian, betapa sulitnya orang untuk masuk surga. Ya, itu artinya anak-anak itu betul-betul harus taat dan mentaati firman Tuhan. Disuruh membagikan sesuatu untuk orang lain, disuruh mengasihi orang lain, mencintai orang lain. Ya, kita harus mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita untuk mengasihi, menyayangi orang lain, dan mau berbagi dengan mereka. Apa yang kita punya, kita bagi kepada orang lain. Artinya kita mencintai Tuhan, kita mentaati Tuhan, dan karena kita anak-anak yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita bagikan kasih Kristus itu kepada orang lain, kita bagikan apa yang kita punya kepada orang lain, kita tolong ketika orang lain kesusahan, kita menghibur ketika orang lain yang sedang sedih. Nah, Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Kasihi orang lain, kasihi teman-teman, dan siapapun juga yang membutuhkan, ya. Kita diajarkan untuk mau memberi apa yang kita punya kepada orang lain, ya. Tuhan Yesus mau kita lakukan itu supaya Tuhan bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak yang mengasihi orang lain, yang mau berbagi kepada orang lain. Apakah kalian mau berbagi dengan orang lain, mentaati apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, mau berbagi untuk teman-teman, bahkan untuk orang lain yang membutuhkan? Mungkin bukan sahabat kita, mungkin dia tetangga kita, mungkin orang lain yang baru kita kenal tetapi dia membutuhkan pertolongan kita. Mari jangan ragu untuk berbagi, karena firman Tuhan bilang seperti ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu orang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya ulangi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat mas kita hari ini dari dari Matius 25. Ya, adik-adik semua. Jadi itulah ayat mas kita hari ini, ya. Matius 25 yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kita semua yang sudah mendengarkannya mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau berbagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Hari ini kami boleh belajar bagian dari firman Tuhan. Bagaimana kami diajar untuk mau berbagi dengan orang lain untuk apa yang kami punya. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik gimana ceritanya? Bagus enggak? Seru enggak? Nah, untuk lebih penasaran lagi, minggu depan harus adik-adik duduk yang manis, kita dengarkan lagi ceritanya yang lebih seru lagi ya. Nah, adik-adik jangan cuma didengar saja ceritanya tadi, tetapi diingat dan diterapkan ya. Cerita lagi sama papa mamanya apa yang sudah adik-adik dengarkan pada pagi hari ini. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah itu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah itu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Engkau luar biasa baik. Kami boleh duduk, berdiri, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan menyertai kehidupan kami semua. Kami berdoa bagi adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan pujian siang malam selamanya. Siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Siang malam, siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Amin, puji Tuhan. Salut. Haleluya.